Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Tirastisna dari kelas TI 236 Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah penjelasan tentang sistem basis data itu sendiri. Welcome to presentation. Di sini kita akan membahas yang pertama itu tentang pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian apa sih yang akan kita bahas? Pengertian yang akan kita bahas yaitu DBMS, SQL, redundansi data, entitas, composite key, dan index key. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang DBMS. Apa sih singkatan dari DBMS itu sendiri? Singkatannya yaitu Database Management System, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan memodifikasi data dalam basis data. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang SQL. Singkatan SQL itu adalah Structure Query Language, di mana ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam sistem manajemen basis data relation atau RDBMS. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang redundansi data, di mana duplikat data yang sama beberapa tempat dalam basis data yang dapat menyebabkan inkonsistensi dan pemborosan ruang penyimpanan. Yang keempat, yaitu tentang entitas, di mana dalam konteks basis data, satuan yang berwujud seperti objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dan memiliki atribut. Lalu selanjutnya, yaitu tentang composite key, di mana kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan untuk membuat kunci yang unik dan dapat mengidentifikasi baris data secara unik. Yang terakhir yaitu index key, di mana digunakan untuk mempercepat pencarian atau query data dalam database. Pengguna tidak dapat melihat indeks. Ini hanya digunakan untuk mempercepat pencarian. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis arsitektur, di mana jenis-jenis arsitektur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tentang data pusat, di mana semua data disimpan dalam satu lokasi pusat. Data pusat ini cocok untuk organisasi dengan jumlah pengguna dan data yang tidak terlalu besar atau sedikit, di mana ini sangat mudah dikelola dan biaya infrastrukturnya yang lebih rendah. Lalu yang kedua, kita akan bahas tentang data terdistribusi, di mana data didistribusikan di beberapa lokasi yang berbeda dan saling terhubung melalui jaringan. Data terdistribusi ini sangat cocok untuk organisasi besar dengan pengguna dan data yang terbesar di banyak lokasi. Yang terakhir yaitu data cloud, di mana arsitektur basis data cloud menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan mengolah data. Ini itu ideal untuk organisasi dengan jumlah pengguna yang sangat besar, serta bagi mereka yang membutuhkan kemampuan untuk dapat dengan cepat menyesuaikan sumber daya berdasarkan permintaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang level basis data, di mana level basis data ini terdiri menjadi 3 juga. Yang pertama yang akan kita bahas adalah eksternal. Eksternal itu bisa disebut juga dengan level pandangan, di mana level ini menentukan bagaimana data dilihat atau oleh pengguna individu dengan menggunakan pandangan atau viewers, yang merupakan subset dari database. Pandangan ini dapat disesuaikan untuk kebutuhan pengguna tertentu, sehingga menyembunyikan kompleksitas data yang sebenarnya. Lalu ada konseptual, di mana konseptual ini yaitu mendefinisikan skema konseptual yang mencakup struktur dari semua data yang disimpan dalam database. Ini tuh termasuk ke dalam definisi entitas, tipe data, hubungan, dan batas integritas, di mana level ini itu berfungsi sebagai perantara antara level fisik dan level eksternal yang memungkinkan independensi data. Tadi sudah disebutkan ada level fisik. Level fisik itu tuh apa sih? Level fisik itu bisa disebut juga level internal, di mana level ini terendah yang menggambarkan bagaimana data sebenarnya disimpan dalam media penyimpanan. Level internal ini menangani cara penyimpanan fisik data dan akses
Ini termasuk dalam struktur penyimpanan seperti indeks yang membantu dalam akses data yang efisien. Level ini juga menangani masalah seperti kompresi data dan enskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaannya. Di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan kita bahas. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan dari basis data hierarki dan basis data jaringan. Basis data hierarki ini merupakan struktur data yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap entitas memiliki satu atau lebih entitas yang terkait di bawahnya, yang membentuk struktur pohon. Di mana perbedaannya itu dalam basis data jaringan itu merupakan model yang memperluas model hierarki dengan memperbolehkan entitas memiliki lebih dari satu entitas induk dan mengizinkan hubungan many to many antara entitas. Selanjutnya ada perbedaan dari relation database dan entity relationship, di mana relation database ini merupakan jenis basis data yang menggunakan tabel untuk menyimpan dan mengorganisir data, di mana hubungan antara data direpresentasikan oleh kunci asing. Lalu, entity relationship merupakan sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data dengan fokus pada entitas atribut dan hubungan di antara entitas. Selanjutnya, perbedaan antara SQL dan NoSQL, di mana SQL ini menjelaskan merupakan bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk mengelola dan mengambil data dari basis data relationship. Perbedaannya dari non-SQL ini merupakan pendekatan yang memperbolehkan penyimpanan dan pengambilan data yang tidak mematuhi format tabel dan khas dari basis data relationship, di mana NoSQL ini sering digunakan untuk skala besar, data yang tidak terstruktur, dan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Lalu di sini kita dijelaskan ada yang namanya contoh basis data yang berbasis NoSQL, yaitu ada MongoDB, di mana basis data ini dokumen NoSQL yang memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk dokumen JSON yang fleksibel. Lalu ada Cassandra, di mana basis data kolom NoSQL yang dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar dan skala horizontal dengan baik. Mungkin itu adalah penjelasan dari saya tentang mengenai sistem basis data. Terima kasih. Saya, Akila Tirasusna, izin menutup presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.